Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-69. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i mu'allimina wa nakhusu khususan mu'allif hadzal kitab syaikhlillahi lahumul fatihah. Terima kasih anak-anak, kita masih di bab pertama, yakni pembahasan tentang mubtada. Mubtada berupa nama ya. Jadi bila ada nama atau isim ma'rifat berupa nama di awal kata, maka dia menjadi mubtada dan setelahnya ada khobar. Anak-anak, jadi untuk mubtada ini sama dengan subjek, kemudian khobar ini sama dengan predikat. Dan untuk kali ini adalah pembahasan tentang contoh subjek, predikat. Jadi predikatnya dua. Apakah boleh dalam susunan bahasa Arab seperti ini? Boleh ya. Ibaratnya kalau subjek ya, mubtada, nah ini sama dengan seorang suami ya. Kemudian kalau khobar atau predikat ini sama dengan seorang istri. Jadi kalau suami itu boleh memiliki istri lebih dari satu, sedangkan kalau istri itu tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Bukan berarti saya mengajari yang cowok untuk berpoligami, tidak ya. Tetapi ini kan kita membahas tentang persamaan hukum ya. Jadi kalau mubtada itu boleh memiliki khobar lebih dari satu, kan sama. Kalau suami boleh memiliki istri lebih dari satu. Tentunya kalau ini ada syarat dan ketentuannya, harus adil dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke pembahasan ini. Contoh wallahu azizun hakimun. Yang kedua contohnya wallahu sami'un alimun. Jadi lafadz Allahu dibaca Allahu karena nama di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Dasarnya kita baca bersama. Mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta zaidun 'adhirun man i'tadhar. Ake awal kalam mubtada. Yanrubo isim khabar ba'da mubtada. Selanjutnya untuk mubtada sendiri ini hukumnya rofa. Dasarnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Sebab tadi kawitan mubtada rafa, sebab anane mubtada khabar rafa. Tanda rafa berupa dhamma, dasarnya farfa bidomin wansiban fatahan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur wajazim bitaskinin wa ghairu madhukir yanubuna wuja'ahu bani namira fadhamana safat hajazim sukun jir kasroh dzikira ing Allah kang tekun. Kemudian lafadz azizun pada contoh wallahu azizun hakimun, dan lafadz sami'un pada contoh wallahu sami'un alimun. Lafadz azizun ataupun sami'un ini keduanya menjadi khobar karena jatuh setelah mubtada dan pantas diberi makna iku atau itu atau adalah. Bagaimana dengan lafadz hakimun dengan alimun? Sama ya. Jadi lafadz hakimun, alimun keduanya juga menjadi khobar. Jadi khobar yang kedua atau ibaratnya istri yang kedua. Karena juga jatuh setelah mubtada dan pantas diberi makna iku atau itu atau adalah. Untuk penjelasannya juga sama ya. Jadi lafadz azizun dibaca azizun karena menjadi khobar. Alasannya karena jatuh setelah mubtada dan pantas diberi makna iku atau itu. Dasarnya mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta zaidun 'adhirun man i'tadhar. Ake awal kalam mubtada. Yanrubo isim khobar ba'da mubtada. Selanjutnya khobar itu hukumnya rofa, berarti sama dengan mubtada, hukumnya rofa. Dasarnya
wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada sebab dadi kawitan mubtada rafa sebab anane mubtada khabar rafa. Untuk penerapan dari penjelasan hakimun dengan alimun juga sama. Jadi hakimun dibaca hakimun karena menjadi khabar jatuh setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau iku atau adalah dasarnya mubtadaun dan selanjutnya. Hukumnya rafa. Dasarnya wa rafa mubtadaan dan selanjutnya. Tanda rafanya apa? Dhammah berarti farfa bidomin dan seterusnya. Sekarang contoh susunan kata atau susunan kalimat maksud saya yang terdiri dari subjek, pelengkap, baru predikat ya. Jadi pelengkapnya dulu baru kemudian predikat. Untuk penjelasannya juga sama seperti tadi ya. Jadi lafadz Allahu ini menjadi mubtada'nya karena alasannya dia berupa nama berada di awal kalimat maka menjadi mubtada. Kemudian bikulli syai'in atau contoh yang bawahnya ala kulli syai'in ini adalah pelengkap ya. Jadi posisinya menjadi pelengkap baru kemudian alimun ya ini menjadi khobarnya. Untuk pembahasan kita ya masih fokus pada dua, yakni subjek atau mubtada'nya, kemudian predikat atau khobarnya. Jadi untuk pelengkapnya tidak dibahas sekarang. Anak-anak, untuk mengetahui detailnya dari tiap kata atau kalimat, maka harus diterapkan rumus A1. Sebelum A1 berarti harus rumus utama. Jadi tahapan-tahapan ini harus diterapkan agar lebih detail ya. Karena pagi ini kita fokusnya di mubtada ya, mubtada dan khobar, maka langsung pembahasannya di rumus ketiga. Maksudnya A3 ya, rumus A3 untuk menentukan mana mubtadanya atau subjeknya, kemudian mana khobarnya atau predikatnya dan mana pelengkapnya. Tapi untuk pembahasan lebih detail maka anak-anak harus menerapkan dari mulai rumus utama ya. Jadi bedakan setiap kata pada contoh misalnya contoh lafadz wallahu, bedakan setiap kata antara A isim, B fiil, C huruf. Berarti wa apa termasuk? Wa adalah huruf. Kemudian lafadz Allahu juga sama ya. Harus dibedakan masuk kategori isim, fiil atau huruf. Oh karena ada al berarti masuk kategori isim. Kalau isim berarti masuk A. Lah, untuk A ini juga harus melewati tahapan A1 apa saja, membedakan antara ma'rifat nakirohnya, mabni murabnya, mufrad mudzakkar, mufrad musanna jamaknya. Terus kemudian mudzakkar muannasnya. Selanjutnya rumus A2, membedakan antara termasuk sigat isim fa'ilkah atau sigat isim maf'ulkah atau sigat masdarkah atau bukan ketiganya, maka masuk kategori kamus. Selanjutnya bila semuanya sudah terlewatkan dari rumus utama kemudian A1, A2, maka kemudian melangkah pada rumus A3 ya. Jadi membedakan mubtada ataukah khobar ataukah pelengkap. Anak-anak, ada catatan yang harus diketahui ya. Yang pertama yaitu mubtada dan khobar, keduanya hukumnya rafa ya. Makanya tadi dasarnya juga sama. Kemudian untuk mubtada ya, mubtada ini pasti berupa isim atau boleh berupa fiil, namun dia harus diawali dengan huruf an. Selanjutnya untuk khobar ini bisa terdiri dari semua jenis kata ya. Jadi boleh isim, boleh fiil, juga boleh huruf ya yang dirangkai dengan kalimat atau kata lain. Kemudian untuk menentukan khobar bagaimana ya? Jadi untuk menentukan khobar ini adalah kata yang jatuh setelah mubtada dan pantas diberi makna iku atau itu atau adalah ya.
Jadi tidak hanya sekedar setelah mubtada saja. Makanya jadi setelah mubtada ini tidak harus berupa khobar ya. Seperti tadi wallahu ala kulli syai'in qadir atau wallahu bikulli syai'in alim. Setelah lafadz Allahu ya bikulli syai'in ataupun ala kulli syai'in ini tidak menjadi khobar ya. Alasannya walaupun dia jatuh setelah mubtada tetapi tidak pantas diberi makna itu atau iku atau adalah, maka dia tidak menjadi khobar. Alhamdulillah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Mohon maaf. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.